Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Bapak dan Ibu jamaah pengajian ahad pagi Masjid Ar-Rahmah PJN Limping Kota Malang, rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sama-sama bisa mengikuti kajian ini, insyaallah istiqomah sepanjang tidak ada udhur syar'i atau halangan yang berat. Semoga langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang akan meringankan beban kita nanti di yaumul hisab dan akan mempermudah serta memperberat amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kajian kita, Kitab Al-Jami' As-Shahih fi Ahadisil Aqidati, yang disusun oleh Syekh Mustafa Bahu. Kita masih membahas tauhid asma wa sifat. Nama atau asmanya adalah Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Sedangkan sifatnya Ar-Rahmah, yaitu kasih, ya. Jadi kasih itu sifatnya atau pengasih. Kalau Allah namanya Maha Pengasih. Bisa juga dimaknai ya menyayangi, ya. Cuma di bahasa Arab itu kalau menyayangi menggunakan Ar-Rahim, ya. Sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Di kitab yang kita bahas ini ada di hadis ke-194. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Bagaimana dengan diri kita? Maka di hadis-hadis ini juga disampaikan bahwa kita pun harus menjadi sosok individu yang mengasihi sesama, mengasihi sekitar, apalagi itu keluarga. Tadi pada subuh saya ngaji di Masjid Fatimah, babnya itu adab kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, terus adab suami istri. Itu intinya ya di sini. Intinya kita harus mengasihi semua itu sebagai wujud bahwa kita meneladani
sifat Allah Ar-Rahman. Kakak menyayangi adik, adik menyayangi kakak, tentu dengan bentuk yang ada kesamaan, ada perbedaan. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, apalagi memang situ tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat, yang betul samaro, bukan samarwa. Samaro, sakinah, mawaddah, rahmah. Uanya itu tanda hubungnya. Wa itu artinya dan. Jadi bukan samawa, tapi samaro. Sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kita kaji dulu secara mendalam. An Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir, anak laki-laki Abdullah, qala, ia mengatakan, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? La, tidak, yarhamu, akan mengasihi Allahu, Allah, ya, man, terhadap orang, la yarhamu, yang tidak mengasihi, an-nasa, kepada orang lain. Di Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesama. Tidak mengasihi itu wujudnya dua, ya. Yang pertama, tidak memperhatikan, itu tidak mengasihi. Yang kedua, mendolimi. Nah, ini lebih berat, ya. Iya. Kalau tidak mengasihi itu, ya, tidak memperhatikan, ya, kita punya sesuatu tidak mau berbagi. Nah, yang mendolimi itu, kita nggak memberi, justru ngambil punya orang itu. Ini sabda Nabi, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Kalau bentuknya macam-macam gitu. Menyayangi itu ada yang sifatnya materi, ya. Bapak-bapak yang punya ponaan itu menyayangi ponaan itu dikasih materi, bentuknya angpau, ya, sangu, ya, atau uang. Itu nggak perlu nunggu lebaran, Pak. Terus lama lebaran, 12 bulan sekali. Itu kalau ketemu itu dikasih, ya, nggak usah banyak-banyak, 10.000, 20.000, itu senang. Itu bentuk kasih sayang kepada ponaan, sifatnya materi. Yang nggak materi, perhatian. Ditanyakan, kamu kelas berapa? Saya pilih kelas 5, Pati. Semangat, ya, moga-moga sukses. Nah, itu perhatian. Satu nak nulis, ya, sukses. Alhamdulillah, saya mendoakan saya, Pak D saya mendoakan saya. Itu ponaan. Kenapa kita harus baik pada ponaan? Karena ponaan itu akan besar, akan gagah, akan berhasil. Kita akan semakin menua
Semakin menua, tua dan tua, lemah. Maka di situ kita memiliki keterbatasan banyak hal. Maka ponakan dari sekian ponakan yang ada itu, insya Allah ada yang hadir pada saat kita membutuhkan bantuan secara fisik maupun non fisik. Bisa saja yang antar ke rumah sakit itu ponakan ketika anak kita mungkin tidak di tempat karena ada acara atau tugas lain. Bisa saja ponakan itu yang masuk ke liang lahat untuk meneletakkan jasad kita. Maka berbaik-baiklah sama ponakan itu. Itu yang paling dekat loh setelah anak. Apalagi anak tentunya. Jadi hubungan kerabat di Al-Quran hadis itu diperhatikan betul. Karena doa-doa yang mengalir setelah kita wafat itu bukan dari orang lain. Orang lain oke, pada saat kita baru meninggal. Orang lain tak siap menyolati kita, mendoakan kita. Atau menyampaikan ucapan bela sungkawa, kemudian disertai doa. Kapan itu? Pada saat kita baru meninggal. Setelah sekian hari, sekian minggu, apakah mereka mendoakan kita? Ya tidak. Ingat saja sudah tidak. Saya mendoakan, ya orang yang ada hubungannya. Ya Allah, ampuni orang tuaku, ibu bapakku, kakek nenekku, buyutku. Ya Allah, ampunilah Amina, pamanku, ammatina, bibiku. Ammun itu paman dari ayah, ammatun itu bibi dari ayah. Wa khalati wa khalina, pamanku dari ibu. Wa khalatina, bibiku dari ibu. Didoakan. Saya pribadi gitu Pak, doakan semua. Banyak paman saya itu baik-baik semua. Ada yang dulu ngasih materi kayak sama, ada yang tidak, tapi memperhatikan betul. Menyayangi yang dekat. Manusia lain juga sama siapapun, tetangga pasti ya. Jadi ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman surat berapa Ar-Rahman itu? 55 gitu. Insyaallah 60. Allah sampaikan begini, hal jazaul ihsani illal ihsanu. Tidak ada balasan bagi sebuah perbuatan baik kecuali balasannya juga baik pula. Jadi kasih sayang yang kita berikan kepada siapapun itu sesungguhnya investasi yang pada saatnya itu ada balasan yang kita petik. Ya tadi sayang sama ponakan, kita dapat balasan dari ponakan itu pada saat kita usia tua, pada saat kita harus ke kubur terus dipikul oleh ponakan, pada saat kita ke liang lahat ada yang ngangkat, ada yang ngampani, ponakannya kompak. Kalau bisa jangan orang lain, sudah cukup anak baik ponakan. Orang lain pun kami saja. Investasi gitu. Investasi terbaik. Tapi tentu laksanakannya ya tulus, ya pastilah tulus ya. Tidak ada bibi paman yang gak tulus ngasih sesuatu pada ponakan. Jangan berharap mendapat kebaikan kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan. Jangan mengharap kasih sayang itu akan meliputi kita, menghampiri kita, menyelimuti kita kalau kita itu bengis, jahat, sadis, judes pada orang lain. Pendek hadisnya lagi, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi terhadap orang yang tidak menyayangi sesama. Hadis masyhur sampai sini riwayatnya banyak gitu. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi,
Ibnu Abi Syaibah. Ya. Saking pentingnya kasih sayang. Di sini yang disebut nas, manusia. Ada hadis yang lain, ya lebih luas dari itu, menyayangi semua makhluk, tidak hanya manusia, termasuk binatang-binatang itu. Bahkan kita tidak boleh menyiksa binatang. Ada satu riwayat, ada seorang memberi minum seekor anjing, Allah menyaksikan dan Allah bangga serta bersyukur, berterima kasih, Allah ampuni, Allah siapkan surga. Nah, sesama manusia. Jadi urutannya, kita sebagai sumber kasih sayang, menyinari atau memberi kasih sayang kepada karib kerabat. Ya. Yang pertama itu adalah orang tua. Yang kedua tentu pasangan, suami atau istri. Yang ketiga anak. Kadang-kadang kita itu juga mau duluan mana, istri apa anak ya? Ya. Biasanya anak baru istri. Insya Allah nggak masalah. Aku sejak dua anak di nomor duakan oleh suamiku. Biar pas tak dua anak aku nomor satu. Begitu punya anak, kalah be anakku. Ya nggak apa-apa, ungkapan ya, bodoh. Ya. Cuma anak itu kan secara fisik mereka itu masih tatan ya, masih tatan-tatan. Sehingga sebutan di masyarakat itu anak dan istri. Kasih sayang terhadap anak, istri dan anak. Itu kalau urutnya. Lalu berikutnya siapa? Ya karib kerabat. Yang saya sebutkan tadi, orang yang punya hubungan blood, hubungan darah. Punya hubungan darah, ya tadi paman. Terus kalau orang Jawa itu kan istilahnya Pak Le, Bule, ya. Pak D, Budi. Itu kekayaan budaya Jawa. Di Arab juga sama. Paman itu dibedakan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dari ayah namanya Amun, Ami ya, Ami itu apa? Kalau dari ibu Kholun. Kalau dari ayah namanya Ammah, bibi. Kalau dari ibu Kholah, Khol ya. Setelah itu tetangga. Penting tetangga. Tidak gampang juga gitu. Berbaik-baik dengan tetangga. Kadang kita gini Bapak Ibu ya. Kita itu mau berbuat baik kalau orang itu baik sama kita. Gitu kan ya. Apa boleh? Ya boleh, tapi ya gak maksimal. Seharusnya kita berbuat baik pada orang lain apapun yang ia lakukan. Terus pokok aku ngekei, masa orang itu gak baik sama saya, gak apa-apa. Sehingga kalau ater-ater berkat apa ya, dengan tetangga itu ya harus rata, harus dipilih-pilih. Kecuali terbatas. Bahkan ketika itu istri Nabi itu punya sesuatu terbatas, cuma satu. Tetangganya itu dua. Mana yang tak dulukan? Fa'aqrabu babiyah. Mana yang tetangga itu yang paling dekat pintunya dengan rumah kita? Karena barangnya cuma satu, tapi yang diberi dua. Kalau terbatas. Kalau nggak terbatas dikasih semua. Itu kok urus wong ngejut. Iki gak usah wis wong tau ngrasani aku. Capek jenengan. Apa mengingat-ingat itu. Lu langsung digelotak tekno kabeh wis. Sing apik tambah apik, sing gak apik sapa ngerti. Dengan pemberian kita itu dia menjadi
apik. Kata Nabi, tahadu tahabu, saling memberilah, saling memberi hadiahlah kalian supaya saling mencintai. Jadi kita kadang-kadang nggak mau berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Yang kedua, kita berhenti berbuat baik ketika setelah kita berbuat baik itu orang yang kita perlakukan baik itu tidak baik sama kita. Terus gak usah dikai uang, gak tahu kayak aku. Berhenti kan? Terus gak usah dikai, ingin ngerasani aku. Capek Pak, capek Bu. Digeratakai. Nanti gak gampang gitu. Terus urutan berikutnya sinten? Habis tetangga, ini wasaibi bil jambi, teman sejawat, teman sekantor kalau itu pegawai. Teman sejawat itu satu profesi, satu mereka jualan buah semua. Itu kompetitor, bahasanya yang bagus kompetitor. Bahasa yang bagus kompetitor, bukan pesaing ya. Pesaing agak negatif ya. Kalau kompetitor, oh ini ada 10 jual buah semua. Bagaimana caranya? Ya kita harus tampil lebih baik tanpa mengejarkan buahku tak lapi, cek mengkilat. Sudah cukup. Begitu orang beli, wah bagus-bagus ya, bersih ya, tidak penuh dengan bintik-bintik putih. Itu kompetitor tanpa menginjak yang lain. Begitu orang beli, masih banyak, alhamdulillah bagus-bagus. Kalau saya ngomong ini, lihat tuku dekina ini bersih tadi, kau yang ngomong, itu namanya menginjak. Sudah. Dan di situ berbukti bahwa Allah itu Allah itu Maha adil ya. Dari sekian orang jualan itu kan laku semua ya. Menggerakkan hati toko A, apa B, apa C itu sampai parkir itu ya benar. Kadang kali parkir gak situ. Dekono akhirnya mampir dekono. Makanya menjadi sentra itu penting. Sentra buah, sentra apa di Sanan itu. PPTP oleh. Kenapa begitu ada sentra orang itu di sana, lega stempel ya di kono, beli buah sana di Halmahera. Karena yakin Allah Ar-Rahman akan memberi semua, tidak ada yang nggak laku. Situ ada semangat kompetisi tanpa harus melemahkan yang lain. Jadi jangan melemahkan. Kita tampil bagus, tapi nggak melemahkan orang lain. Begini buaya api-api anyarnya berkono bosok-bosok, tahu bisa. Orang tuh nggak bisa terkandani seru. Terus kalau saya kono, kayak rotok lawas, di kono ayah, itu konsumen ya. Setelah itu di pasar, di mana lagi tukang ojek online juga sama, itu senasib Pak. Wasaibi bil jambi, saya itu salut dengan supir truk Pak. Supir truk tuh kalau ada satu truk gembos itu mandek apa Pak? Pernah melihat lagi? Mandek HP, foto nulungi, foto benak noban itu, yang alatnya nggak lengkap dibantu dengan alat yang sudah lengkap dibantu dengan apa? Bongkar itu masang. Ada yang mungkin apa itu ban serepnya apa? Gak pas dipinjami, nanti diganti. Mandek Pak itu, WP buahnya. Apa namanya itu? Semangat kebersamaan, apa Pak? Solidaritas, solidaritas. Itu la yarhamullah man la yarham. Sebaliknya yang nggak peduli ya, itu jangan berharap akan didapat peduli dari orang lain. Ini sudah sabda Nabi, wa huwa asdaqul qailin. Beliau adalah orang yang paling benar ucapannya.
secara nilai-nilai universal ini berlaku siapapun, agama manapun pasti ngajarkan kasih sayang. Islam tuh agama kasih dan sayang, walaupun kita nggak sering nyebut itu, tapi aksi nyata kita lakukan. Baik, saya garis bawahi, marilah kita saling mengasihi sesama, karena Allah akan mengasihi kita. Ingatlah, jika kita cuek tidak peduli terhadap sesama, Allah pun akan cuek dan tidak peduli pada diri kita. Jika kita jahat kepada sesama, Allah pun akan memperlakukan yang setimpal. Dirhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, khususnya manusia, maka yang di langit akan menyayangi kita. Siapa yang di langit? Di langit itu ya cuma dua, Allah sama malaikat. Malaikat menyayangi kita dalam bentuk doa-doanya, karena malaikat itu nggak punya dosa, maka doa-doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di langit itu ada Allah, walaupun Allah nggak bertempat, kita majaskan Allah itu di tempat yang tertinggi, yaitu di langit di atas sana. Baik, ini mari kita berbuat baik kepada siapapun. Terus yang ketiga, jangan lelah melakukan kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu belum berbalas atau tidak dibalas oleh orang yang kita lakukan baik itu, karena balasannya itu bisa dari orang itu, bisa dari orang lain pada saat yang tepat, pada saat kita butuhkan. Hadis 194, pendek tapi luar biasa. Hadis 195, An Usama bin Zaid qala, dari Usama bin Zaid qala, ia mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami berada di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suatu ketika duduk-duduk di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ija'ahu rasulu ihda banatihi tatu ilainya fil maut. Dan pada satu ada utusan yang datang pada Nabi bahwa salah satu putrinya itu meninggal. Jadi ada peristiwa kabar tentang terjadinya kematian. Ingat Bapak Ibu, mati itu sewaktu-waktu nih. Ada jemaah kemarin ngaji sama saya maghrib sampai isya nih. Itu makan bakso. Makan bakso. Cerita-cerita sama saya, Ustaz, saya ingin daftar haji lagi. Alhamdulillah. Nanti saya ingin membadali ayah saya yang dulu pada saat hidupnya belum sempat haji. Masih celeng-celeng Ustaz, mudah-mudahan lancar. Hari Senin ya, hari Selasa masih sehat. Terus Rabu pagi pas adzan subuh itu dia masih transfer uang ke kolega bisnisnya ya. Jam 4.15 transfer uang ke kolega bisnisnya karena dia tukang cat mobil ya. Terus sekitar jam 4.21 itu jatuh tenggelam, terus enggak ada, meninggal. Usia 58 Pak. Di Nerupu kemarin saya sempat takziah sampai ngantor ke kuburan. Orangnya baik, ngaji sama saya itu saya sudah 15 tahun ngaji tafsir sama saya. Orang awam gitu, ngaji surga 15 tahun, umur 58. Baik Pak, insya Allah Rasulullah timah.
karena bajunya itu masih, dia baru selesai sholat malam itu, nunggu subuh. Karena punya tanggungan transfer uang. 58 Pak. Masih betah nggih dibanding yang 68. Ada yang 68? Banyak nggih. Jadi riwayat yang lain mengatakan bahwa Usama bin Yazid, ya, bahwa cucu beliau dari seorang putrinya sakit keras, ya, sakit keras. Lalu ibunya mengutus seorang kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sang anak yang segera itu hampir mati. Jadi hampir mati, belum mati. Setelah itu, setelah utusan sampai pada Nabi menyampaikan, wahai Rasul, cucu, ya, dari Usama bin Zaid itu, cucu dari si fulan tadi sakit keras dan akan mati, dan hampir mati. Apa kata Nabi? Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, irji, kembali ke si fulan yang cucunya sakit tadi. Fa'ahbaraha, ya, sampaikan kepadanya, ya, annallaha ma'hada walahu ma'ata wa kullu sayyidin dahu bijali musamman famarraha faltasbir wal tastasib. Sesungguhnya Allah, ya, annallah, sesungguhnya Allah ma sesuatu aqada, apa yang dia ambil, walahu ma'ata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Jadi yang Allah ambil itu milik Allah. Anna lillahi ma'akhada, sesungguhnya segala sesuatu yang Allah ambil itu lillah, milik Allah. Walahu ma'ata, dan juga milik Allah sesuatu yang Allah beri. Bapak Ibu di rumah punya apa saja? Punya macam-macam nggih? Punya rumah, itu yang milik Allah. Punya suami, itu milik Allah. Punya istri, milik Allah. Punya anak, milik Allah. Punya cucu, milik Allah. Apa buktinya? Banyak orang nggak punya rumah karena belum diberi oleh Allah. Ada orang yang sudah berkeluarga sekian tahun nggak punya anak karena Allah belum memberi. Jadi semua yang kita miliki di rumah itu hakikatnya milik Allah. Walahu ma'adha. Tapi ingat, anna lillahi ma'adha, segala yang diambil pun juga milik Allah. Karena milik Allah suatu saat akan diambil. Harus siap. Kita bayangkan nggak siap ya. Iya, tapi gimana? Wong kadang-kadang tahu-tahu terjadi. Kematian itu ya terjadi sekonyong-konyong tiba-tiba. Sudah dikejar sampai sekian rumah sakit, ya nggak ngatasi. Sudah dikejar dengan berobat sampai ke luar negeri, ya nggak ngatasi. Karena sudah milik Allah. Termasuk barang-barang yang kita ternyata hilang itu ya segera kondisikan batinnya. Aduh, butuh aku. Barang si anyar hilang. Kadang kita teledor, apanya teledor? Atau orang lain yang teledor, bojone teledor, sudah wis gak usah teman-teman itu sampai di Senin ini. Masa di Senin ini barang gak akan ketemu. Paling banter jenengan ngendikan, bisa di doa mudah-mudahan ketemu. Yang kedua, mudah-mudahan ada gantinya. Yang ketiga, lain kali hati-hati.
alon-alon lain lagi. Lain kali hati-hati lain lagi. Ojo ngowo saya. Jadi bapak-bapak ada barang hilang yang menghilangkan istri atau sebaliknya, ibu-ibu punya barang yang menghilangkan suami, itu masuk dimarahi kalau ketemu ya. Coba caranya, ayo digolek. Yang kedua, moga-moga ada gantinya. Yang ketiga, lain kali, ayo hati-hati, mana ya? Lain perlu ono kita, lain kali kita lebih hati-hati lagi. Lain ono kita ini gak merasa disalahkan, tapi gak gampang, ono Pak. Gak gampang, wetok kasar gitu. Anjir sembrono, itu larang aku ngumpul duit, soro Joko ya iso, tapi gak iso, gak entos. Apa nggih bilang kata itu? Nggih. Anna lillahi ma qada wa lahu ma ata. Wa kullu shay'in wa kullahnya. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Nah. Dan setiap sesuatu telah ditetapkan, telah ditentukan ajalnya di sisinya. Famarraha fal tasbir wal taksib, maka semua akan berjalan sesuai dengan ajal yang telah ditentukan. Sampaikan semua itu oleh Allah telah ditentukan ajalnya. Kalau memang belum waktunya wafat, itu didulukan ya. Masih sakit parah, dia nggak akan wafat. Kalau sudah waktunya wafat, masih gak patek loro, bahkan gak loro ya wafat. Ini untuk menenangkan, supaya yang sakit tenang, keluarga yang menunggu juga tenang. Tapi upaya ikhtiar itu tetap dilakukan, diobati, diperiksakan, diopnamakan. Setelah itu ya tadi, wa kullu shay'in indahu, dan setiap sesuatu di sisi Allah itu bi ajali musamma, telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan masanya, maka semua berjalan sesuai dengan ketentuan itu. Fal tasbir, maka sampaikan kepada orang tuanya tadi supaya dia sabar, wal tahtasib, dan mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi pesan Nabi pada itu, coba sampaikan pada orang tuanya, semua yang Allah ambil itu karena memang milik Allah. Semua yang Allah beri itu juga milik Allah. Kemudian segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya, ada masanya. Maka sampaikan kepada keluarganya, fal tasbir, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah dia apa? Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi. Fa'adat, jadi setelah kembali disampaikan. Nah, dari dialog-dialog tadi di akhir ayatnya Nabi menyampaikan, wa inna ma yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Ya. Sesungguhnya Allah itu ya hanya akan memberi rahmat terhadap hamba-hambanya yang juga ar-ruhama. Apa ruhama itu? Orang yang ahli memberi kasih sayang. Wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Jadi Allah akan memberi kasih sayang. Innama ini Bapak Ibu, ini kelihatan ya, innama ini bahasa Arab itu inna sama ma. Kalau inna itu sesungguhnya, ya sesungguhnya. Kalau ada ma-nya, kalau ada ma, innama sesungguhnya hanyalah. Nah, itu namanya litaksir. Litaksir.
Sesungguhnya Allah itu hanya akan memberi kasih sayangnya, ya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, ar-ruhamai, yang memiliki kasih sayang atau yang suka memberi kasih sayang. Jadi masjid kita ini ar-ruhama, ya. Betul. Itu ya, wazannya fu'ala jamak taksir, ya. Jadi Allah itu hanya akan memberi kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang juga pengasih penyayang. Oke. Berarti terbatas, ya, nggak semua orang mendapat kasih sayang Allah. Kenapa? Ini innama, fungsinya litaksir. Baik, terakhir sebelum tanya jawab, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kalau ada orang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguk dan mendoakan. Tapi Nabi menyampaikan motivasi. Manfaat dari menjenguk ini adalah untuk memberi doa, menggembirakan keluarganya, dan sebagai bentuk kasih sayang dan ketawaduan. Mari Bapak Ibu, ini kita biasakan sesibuk apapun. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ya bawa sesuatu. Kalau enggak apa-apa. Kadang-kadang kita ada hambatan di situ, gitu. Mau nyambangi katanya gopo. Terutama ibu-ibu, gitu. Masuk tangan kosong, gitu. Ya, tapi ibu-ibu kan kreatif. Terus ayo 5.000-an kok diamplopi lah. Saya ketolong. Si nyembang 5.000 10 kartu, ya. Dijadikan satu, is kumpul 50, 100, nggak apa-apa. Jadi bareng-bareng. Jadi kadang-kadang kita ada aspek itu karena tradisi apa-apa, ya. Jadi ya, bapak-bapak lebih gampang lagi, ya. Jadi itu disempatkan. Paling apes gitu, paling apes, ya. Paling apes tuh WA. Mbak Yopo, si kecil sepurane yo aku turun iso besur. Tak tungakno. Muka-muka yang sehat, ojo lali panjenengan jaga makan. Lah itu bagus, bro. Paling apa sih? Itu apa, orang yang lagi lemah itu taat. Bapak-bapak juga itu. Tapi ya harus sejenis, ya. Kalau laki perempuan bahaya itu, kan. Gak bahaya tah, ya. Jadi itu atau yang sakit tapi masih bisa hapinan, ya, itu bisa dia. Suatu ketika Bapak Ibu, saya pribadi, ya, saya ini kan kena COVID di 2021, ya. Saya ini gelarnya LC, itu urusan COVID, ya. LC itu nggak ada orang jenguk kok. COVID Pak Malaysia, orang ke rumah itu nganter makanan itu buahnya, ya, nganter ambek ini pakai maskeran total patut. Wedi mek pagerku. Ustaz, assalamualaikum. Waduh, sopo ya? Oh, sudah ada buah. Ustaz, ada jamu. Tiap pagi itu nganter jamu. Jamu apa empon-empon itu, ya. Ini di dalam isolasi. Itu saya kena COVID, Saya itu megap-megap gitu. Yang namanya dahak itu satu kresek. Oh, no, rata COVID, Pak. Saya percaya karena merasakan. Ya. Gue itu gak ada orang jenguk. Nggak jenguk ya wedi, isolasi. Gak ada. Wis hidup berdua, wis. Tapi makanan terpenuhi. Karena di cover oleh tetangga sama jamaah itu. Terus obat dari puskesmas diantar.
nggak boleh keluar, isoman, isolasi. Lalu ada satu ustadz namanya Dr. Nur Hakim, telepon Pak, gimana? Saya tuh langsung teriak, nggak pernah dengar suara orang Pak, karena nggak ada yang telepon. Begitu ngasih semangat pakai suara itu langsung kayak peredaran darah itu lancar Pak. Wah, ternyata suara itu penting. Pesan melalui tulisan dengan pesan suara itu beda. Tulisan tidak ada intonasinya, ya. Tapi kalau suara itu ada intonasinya. Menyemangati itu luar biasa. Saya terima kasih Mas, terima kasih ya supportnya. Jadi terasa ini benar aja. Itu contoh baik. Baik, itu kalau ada sakit sampaikan perhatian kita dalam berbagai bentuk, nyambangi atau komunikasi. Kemudian anjuran agar memberi nasihat kesabaran kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Dikasih nasihat secukupnya. Kemudian anjuran berkasih sayang kepada makhluk Allah dan ancaman berhati keras kepada orang yang tidak memberi kasih sayang atau berhati keras, atau sulit menangis, atau sulit terharu, tersentuh. Insya Allah sepanjang kita punya hati nurani itu, lihat orang sakit itu nggak tega. Ya Allah, nggak. Ada seorang teman di KUA, itu suami istri itu mati bareng. Suaminya itu kalau nggak salah matinya sebelum subuh, istrinya setelah subuh. Bareng di rumah sakit sebulan waktu itu, dibawa pulang ke Gresik. Gue tuh suami, ya Allah, nangis ya. Ya Allah, saya hidup semati. Terus kita menjadi menangis, ingat anaknya. Ya Allah, perasaannya anak ini. Gimana mereka menghadapi realitas kehidupan sedemikian pahitnya. Anaknya di pondok ya. Terus gak bisa berkata apa-apa. Terus saat perlu nangis. Nah, kita harus hadir menjadi orang tua, memberikan semangat. Gak ngerti, kadang-kadang harus kalau kata-kata lagi ya, wong kondisi seperti itu. Tapi yang paling penting lagi perhatian untuk masa depan mereka. Harus dikawal bagaimana sekolahnya, kuliahnya. Itu yang sesungguhnya gitu. Terjadi Pak, orangnya baik dia. Dulu KUA Blimbing pernah sama saya nikah, beliau menikahkan di Masjid Abdillah itu. Allah ya rahmat, Pak Amsif namanya. Itu menangis itu adalah rahmat. Diperbolehkan seorang menangis selama tidak berupa ratapan. Ratapan itu ya ngamuk-ngamuk, jambak-jambak, nyewek-nyewek baju. Jadi lihat juga boleh meratap. Tapi nangis itu juga bentuk dari kelembutan hati kalau tersentuh. Ya ono sing nangis sampai sesungguhkan ya, sampai ya, ada yang militer, ada yang juga nangisnya hati. Apa ada itu tak tatang tapi suka itu. Jadi boleh Bapak Ibu menangis Bu. Ya, saya kira ini Mas Jafar masih ada waktu sekitar berapa menit untuk tanya jawab. Nah, inilah ajaran Nabi, ada akidahnya, ada akhlaknya, semua berangkat dari akidah yang benar, akhirnya muncul akhlak yang benar, akhirnya muncul ketentraman hati. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Saya Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup bertahap dan bervariasi fenomena di mana menghadapi tetangga yang katakanlah kekurangan dan
ya sering ke rumah. Apakah ini kalau ke rumah memang kadang dia sama ibu dan anak, tapi setelah itu komentarnya di depan saya itu yang gak pas bagaimana sikap ini. Terus terusan. Karena dari sini saya kan menyentuh kalau tidak memberikan pesan kepada kita selama tidak memberikan pesan kepada sesama. Baik, makasih. Nih, kalau di Al-Quran tuh tetangga itu memang disebutkan keberapa ya? Setelah orang tua, tadi kerabat, wal jaril qurba, wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, tetangga dekat itu yang harus diperhatikan. Kemudian apalagi yang kekurangan. Nah, cuma kadang-kadang ada kendala ya. Kendalanya apa? Ya macam-macam seperti yang Pak Mulyo sampaikan tadi. Kendalanya di sikap Pak ya. Apa orangnya kurang bersyukur atau gimana Pak? Setelah diberi gimana orangnya? Apa komentar yang nggak baik? Gitu? Hah? Bola balik? Oh gitu. Yang komentar itu siapa? Oh gitu, okay. Jadi iya ada juga yang seperti itu. Jaga ya. Ya, bolak-balik ke rumah minta gitu ya. Iya. Bahkan itu terjadi di sebuah masjid Pak ya. Di masjid itu ada jamaah yang kekurangan. Terus sama takmirnya itu dikasih ya, mungkin ada ini ya, ada santunan dari masjid itu yang sifatnya memang dana sosial ya. Ternyata orangnya pindah Pak ke Bandulan sana, tidak di masjid itu, tapi ya sih jaga jadi moro ya. Nah itu bagaimana memutuskannya? Padahal dia bukan jamaah situ. Ini tetap dikasih Kak Tego memang. Ya intinya menurut saya sepanjang kita bisa ya kita kasih sepanjang bisa. Tapi kalau memang kita sudah juga terbatas, artinya anggaran untuk itu sudah memang nggak ada ya kita mohon maaf. Apalagi dia termasuk kategori as-sailin ya, artinya sudah nggak malu, jadi bolak-balik rono jaga itu lain lagi. Nah, ya bisa juga diterapkan, tidak dikasih beberapa kali, lama-lama dia juga ngerti suami gak belum ngekei. Tapi dengan bahasa yang hati-hati, syukurannya belum bisa ngekei, syukurannya belum ada. Saya kemarin juga tadi malam Pak saya juga dapat WA. Jadi dia minta itu juga belum saya jawab ya, karena kalau sering ya, belum tak jawab sampai sekarang ya. Tapi kategori juga. Tapi kalau ada itu ya tak kasih. Tapi kalau pas belum ada tak jawabnya. Artinya nggak selalu. Kadang 2 bulan sekali kalau tak kasih, kadang ya 3 bulan sekali. Kadang-kadang moro ke rumah. Tadi malam ke rumah orangnya. Ke rumah. Tapi ke rumah baru WA. Mau ngomong di depan saya nggak jadi terus WA. Jadi saya masih cari kata-kata yang baik. Ya. Jadi, karena kalau dikasih rutin itu dijaga sementara mungkin dia masih bisa bekerja, kecuali yang sudah secara fisik nggak bisa bekerja, itu lain Pak. Tapi kalau masih itu, terus kadang-kadang ada aspek lain itu kita ragu dengan penggunaannya ya, boros misalnya, atau jauh duit kayak tuku pulsa atau gini macam-macam ya. Itu jadi kalau memang merasa agak srek ya tadi tidak selalu diberi, lama-lama dia niteni. Ternyata kadang-kadang ada juga ya sampai HP-nya itu tak blokir karena tiba-tiba WA kalau ada zakat ya, bulan ini tolong transfer ke nomor ini.
masih muda, suaminya juga masih sehat. Terus sekali dua kali dikasih kok, akhirnya terpaksa diblokir atau diarsip. Tidak diblokir, diarsip itu arti kita nggak bisa nggak ngerti kalau dia bid'ah. Karena nggak nyaman juga, jadi sudah nggak malu ya, dia minta zakat ya. Nah ini Bapak Ibu pernah di tempat seperti itu. Kita bersyukur, insya Allah kita cukup ya. Cukup tuh sesuai dengan ini, sesuai dengan menata kita. Kalau dibikin nggak cukup ya nggak cukup. Pokoknya lihatnya ke bawah gitu, jangan ke atas. Kalau ke atas nggak cukup terus. Gitu. Yang punya sepeda motor jangan lihat yang punya mobil, lihat aja yang punya sudah hotel. Yang sudah punya mobil jangan melihat mobilnya yang lebih. Jadi nanti nggak cukup terus. Oke. Ini Pak Mulis juga ada pengalaman sama. Jadi kita kadang diberi, kadang tidak. Kadang kita tidak menghiraukan, bukan tidak mau membantu, tapi kayaknya orang ini jaga dan tidak mau berusaha, sementara umurnya masih muda, badannya masih kuat, sehat. Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memberi tetangga ataupun siapa saja yang beda, maksud saya yang keadaannya lebih tidak mampu, lebih banyak daripada yang ada. Jadi pemberiannya itu nggak sama. Oh, nggak sama, oke. Yang mampu daripada yang Oke, baik. Jadi memang seharusnya begitu, Bunda. Kita memberi itu sesuai dengan porsi kebutuhan orang itu. Misalnya si A, dia tidak mampu. Lalu ada si B, lebih tidak mampu. Kalau barangnya cukup, diberi dua-duanya dengan kadar yang beda. Misalnya si A dikasih 250.000, si B karena lebih mampu dikasih 500.000. Misalnya seperti itu. Jika memang terbatas, maka yang diberi yang si B tadi. Sehingga dalam Islam itu ada yang namanya fakir dan miskin itu dibedakan. Jadi fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan tetap. Miskin itu orang sudah punya pekerjaan tapi nggak cukup. Maka dikatakan fakir miskin. Jamalnya fukoro masakin. Fakir miskin itu yang didahulukan adalah yang fakir, baru yang miskin. Jadi betul, seharusnya memang jumlahnya nggak sama. Cara memberi beras tuh, sing miskin dikasih 1 kilo, yang fakir dikasih 2 kilo. Yang berikutnya lihat keadaan yang lain. Iki si A miskin, si B miskin. Si A anaknya luru, si B anaknya 5. Wah. Nah, kadang-kadang jadi itu sudah harta terbatas, anaknya wake ya. Si itu gede wis mateng meneh. Ya. Kadang-kadang kan gitu ya, itu realitas ya. Kita ya kayak nyalahno ya. Kayak sampean durung duit akeh kok bolak-balik meteng Mbak ya. Kaya opo ya bapake. Bicara bapake ya. Kadang-kadang gitu ya. Sing sugih anake mi titik. Karena gitu ya, sing sugih anake mi siji, mi loro. Sing gak sugih anake akeh ya. Sehingga sekolah itu kayak bingung. Ini masih lulus bebas no, tapi artinya jalur bebas no meneh. Mana jangan khawatir sih orang meneh ya. Nah itu realitas, sangat harus bijak kita ya, menyampaikannya bijak. Kenapa? Itu ya pertama, ya itu padanya kehendak Allah. Yang kedua, itu bagian ujian bagi kita untuk menyikapi dengan baik. Yang ketiga, mungkin lahan bagi kita untuk berbuat baik, sehingga nggak usah jauh-jauh dari orang fakir miskin, sampai keluar kota di situ sudah ada untuk berbuat baik. Nggih. Saya kira ini wallahu alam bishawab. Insyaallah kita sambung 196 di bulan Agustus gitu. Tanggal 17 ya. Iya. Iya. Tetap ngaji ya? Iya. Saya lihat situasi ya.
Kalau terasa saya icul dengan Pak Latif Jumat hari satu, takutnya upacara wajib ya, karena PNS gitu, wajib. Nanti saya coba kontak Pak Latif ya, kalau bisa saya maju ke tahap pertama. Kadang-kadang wajib Pak Mulis. Iya. Karena pas jamnya bareng. Upacara itu bersama jam 6 ya pas gitu. Pak Tundun diingatkan, terima kasih. Saya Edi, Bapak Ibu, yang paling akhir ya, saya terima kasih disupport doa oleh panjenengan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai pembimbing haji Kemenak Kloter 77. Insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kendala di lapangan tentu ada, tapi kendala itu sudah ada solusinya dari Allah, hanya menunggu waktu dan kesabaran. Yang kedua tentu kami sudah mendoakan panjenengan semua jamaah Masjid Ar-Rohama. Yang pertama, yang belum mendaftar, belum punya porsi, mudah-mudahan segera ada kesempatan, kelancaran jalan untuk bisa mendaftar. Yang sudah punya porsi, pesan saya satu, mudah-mudahan doa saya satu, panjang umur, yang kedua sehat. Itu jaga kesehatan. Nah, kesehatan tidak bergantung umur ya, tergantung bagaimana kita merawat gitu. Ada yang kemarin itu jamaah usia 94 itu sehat, 94 sehat, yang 60 loro ya. Yang 94 ke 60 kan selisih 34 tahun itu. Ya, saya itu ada jamaah umur 94 itu sampai gak tahu suara nih, karena gak tahu ngeluh. Gak tahu ngeluh. 94, 85 sehat. Jadi ada yang berangkat sama anak dengan ibunya sehat, anaknya kapatnya sehat ya. Jadi bukan karena usia ya, karena bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Kemudian untuk menyempurnakan itu, mari kita sempurnakan doa lagi dengan semua kebaikan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wassalatu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighra. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi atika wa tibati sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbil fir warham innaka antal a'azzu akram. Allahumma sid hadzal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wasid man sarrafahu wa karramahu adamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Allahumma ajal hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan masbura wa dabana dabban maghfura wa tijaratana tijaratan tabur. Allahumma balligh ashabana wa khibana wa asdiqana wa jama'ana usran jamaah Masjid Ar-Rohama di Zirah Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah wa barikum li ziyarati baitikal muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifan huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ahdinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.